Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan saya ucapkan selamat datang di kelas 11 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Bertemu kembali dengan saya, Bu Pules, dalam mata pelajaran Matematika Minat kelas 11 MIAN. Untuk pertemuan kita yang pertama ini mohon maaf karena masih pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi saya harap minat kalian, semangat kalian dalam belajar matematika tetap oke. Sebelumnya di kelas 10 kalian telah belajar trigonometri. Bab ini yang akan kita pelajari merupakan lanjutan dari trigonometri di kelas 10. Babnya yaitu persamaan trigonometri. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama tentang pengertian persamaan trigonometri, yang kedua tentang penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Sebelum kita ke materi inti, mari kita ingat kembali perbandingan sudut istimewa pada kuadran 1. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Untuk nilai kosinusnya, tinggal mengingat urutannya kebalikan dari nilai sinus. Kemudian untuk mengingat nilai tan merupakan perbedaan sinus dan kosinus, atau sin dibagi cos. Selanjutnya, pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Saya berikan contohnya. Yang pertama, sin X sama dengan sin 45 derajat. Yang kedua, cos X min 30 derajat sama dengan cos 25 derajat. Contoh 3, tan X kurangi 1 sama dengan 0. Contoh keempat, cos 4X sama dengan cos 2pi per 5. Selanjutnya, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Maka nilai X-nya dapat dicari dengan rumus yang pertama, alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Rumus yang kedua, 180 derajat min alfa ditambah kelipatan sudut satu putaran. Ingat, satu putaran itu besarnya 360 derajat atau setara dengan 2pi radian. Bentuk yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. X-nya dapat dicari dengan alfa ditambah kelipatan 360 derajat atau satu putaran atau kelipatan 2pi. Rumus yang kedua, negatif alfa ditambah kelipatan sudut satu putaran. Tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X-nya dapat dicari dengan rumus alfa ditambah kelipatan setengah putaran atau 180 derajat setara dengan P. Selanjutnya, saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 3pi per 8
untuk nilai X-nya berada pada interval 0 sampai 2pi. Kita ingat kembali rumus yang digunakan ketika ada persamaan bentuk sin. Dari soal, dapat kita ketahui bahwa nilai alfanya yaitu 3pi/8. Tinggal ikut rumus, X sama dengan 3pi/8 ditambah kelipatan 2pi. Rumus yang kedua, 180 min alfa. 180 derajat itu setara dengan pi. Jadi, X-nya sama dengan pi dikurang 3pi/8, yaitu 5pi/8 ditambah kelipatan 2pi. Dari rumus yang pertama, kita substitusikan nilai K. Jika K-nya 0, maka nilai X-nya 3pi/8. Berada pada interval, jadi memenuhi. Jika K-nya 1, diperoleh nilai X-nya 19pi/8. Tidak memenuhi, karena 19pi/8 itu 2, sekian pi. Jadi, berada di luar interval. Dari rumus yang kedua, kita substitusi juga nilai K. Untuk K0 diperoleh X-nya 5pi/8. Memenuhi. Jika K-nya 1 diperoleh X-nya 21pi/8 atau 2, sekian pi, tidak berada di luar interval 0 sampai 2pi. Jadi, dapat kita simpulkan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 3pi/8 yaitu 3pi/8 dan 5pi/8. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X kurangi 30 derajat sama dengan cos 25 derajat untuk nilai X-nya berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Kita ingat kembali rumus ketika ada persamaan nilai cos yang dapat kalian lihat pada layar kanan atas. Oke, perhatikan soalnya. Yang berada pada posisi setara dengan nilai X yaitu X kurangi 30 derajat. Alfanya 25 derajat. Jadi diperoleh rumus yang pertama, X kurangi 30 derajat sama dengan 25 derajat ditambah kelipatan sudut satu putaran. Disederhanakan, diperoleh X sama dengan 55 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Selanjutnya, rumus yang kedua, X kurangi 30 derajat sama dengan min 25 derajat ditambah kelipatan sudut satu putaran. Kita sederhanakan, diperoleh X sama dengan 5 derajat ditambah kelipatan sudut satu putaran. Dari rumus yang pertama, kita substitusikan nilai K. Jika K-nya 0, X sama dengan 55 derajat. Jika K-nya 1, X-nya sama dengan 415 derajat. Dari rumus yang kedua, jika K-nya 0, X-nya 5 derajat. Jika K-nya 1, diperoleh 365 derajat. Jadi, sudut yang memenuhi 55 derajat dan 5 derajat. Jawabannya, penyelesaian dari persamaan cos X kurang 30 derajat sama dengan cos 25 derajat, yaitu 5 derajat dan 55 derajat. Contoh soal yang ketiga, yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 3x sama dengan tan 72 derajat. Untuk nilai X-nya berada pada interval 0 derajat sampai 180 derajat. Kita ingat kembali rumusnya, dapat kalian lihat pada layar kanan atas kalian. Dari soal diperoleh 3x sama dengan alfanya 72 berarti 72 derajat ditambah kelipatan 180.
Disederhanakan, kedua ruas dibagi 3, diperoleh X sama dengan 24 derajat ditambah kelipatan 60 derajat. Disubstitusikan nilai K-nya. Untuk nilai K sama dengan 0, X-nya 24 derajat. Memenuhi. Untuk K-nya 1, X-nya 84 derajat. Memenuhi. Jika K-nya 2, diperoleh X 144 derajat. Memenuhi. Jika K-nya sama dengan 3, diperoleh 204 derajat. Tidak memenuhi, karena berada di luar interval. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tan 3X sama dengan tan 72 derajat, yaitu 24 derajat, 84 derajat, dan 144 derajat. Setelah kalian mencatat materinya, seperti biasa, agar kalian lebih paham, kerjakan latihan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama, cos X sama dengan cos 20 derajat, intervalnya 0 sampai 360 derajat. Soal yang kedua, sin 5X sama dengan sin 75 derajat, intervalnya 0 derajat sampai 180 derajat. Soal yang ketiga, tan 2X kurangi 1/4Pi sama dengan tan 1/3Pi. Untuk nilai X-nya 0 sampai 2Pi. Cukup sekian pertemuan kita yang pertama. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa tanya melalui WA atau media lain. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Latihan soal akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap stay at home untuk belajar.